Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan baca tulis Al-Quran untuk yang pertama kali. Nah, kita langsung saja buka pada modulnya. Kemudian kalian jangan lupa ditulis diberi diisi ya, ini nama kelas sekolah. Oke, kita lanjutkan dengan pelajaran pertama, Alif Lam Qamariyah. Alif Lam Qamariyah juga disebut bacaan Idhar Qamariyah. Idhar Qamariyah karena dia merupakan bacaan alif lam, berarti alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah di dalamnya ada 14 huruf. Ya, perhatikan huruf alif lam qamariyah. Abaghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya. Jadi yang perlu kalian ketahui, yang perlu dihafalkan adalah abaghi hajjaka wa khaf aqimah. Dihafal ya. Abaghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, itu nanti dijadikan tugas. Pak Guru meminta untuk direkam. Abaghi hajjaka wa khaf aqimah. Voice note saja. Kemudian selanjutnya dalam membaca bacaan alif lam qamariyah. Nah, di sini kalian perhatikan dalam membaca bacaan alif lam qamariyah, nanti alif lamnya itu dibaca sukun. Jadi ketika bertemu dengan huruf qamariyah yang 14, abaghi hajjaka wa khaf aqimah, abaghi hajjaka, alif lam bertemu alif, al abtar, berarti lamnya itu nanti dibaca sukun. Nah, bisa kalian lihat pada ciri dan tanda bacaan alif lam, lamnya itu dibaca sukun, berarti jelas secara bacaan mati lam, al abtar. Kalau bertemu dulu alif. Kalau bertemu huruf ba, al bab. Kalau huruf ba berarti al bab. Yang ketahui tentang alif lam adalah bisa ditulis. Apa arti dari qamariyah? Arti qamariyah adalah bulan. Apa tanda bacaan alif lam qamariyah? Tanda dari bacaan alif lam qamariyah, tandanya adalah alif lam yang dibaca jelas. Apa nama lain dari bacaan alif lam qamariyah? Nama lain bacaan alif lam qamariyah disebut idhar qamariyah. Idhar. Mungkin di sini Pak Guru agak kesulitan karena hanya memakai handphone. Mengapa seorang muslim wajib mempelajari cara membaca Al-Quran? Karena di dalam membaca Al-Quran itu adalah kewajiban dari setiap muslim. Ilmu agama ini dari Allah, dan Allah menyampaikan wahyu berupa Al-Quran, kalamullah. Untuk selanjutnya, pada halaman ini kalian bisa pelajari tentang berbagai contoh aplikasinya
alif lam komariah. Tadi disebutkan kalau bertemu dengan huruf alif berarti alif lamnya contohnya bisa dibaca di sini al-ahad. Kalau huruf ba al-basir, ghain ha kha abaghi hajjaka wa khaf akimah. Jangan dilupakan. Kita lanjutkan untuk membaca. Nomor 3 al-ghafur, al-halim, al-jahim, al-karim, al-wadud, al-khabir, al-fattah, al-alim, al-qadir, al-yawm, al-mu'min, al-hadi. Bisa dimengerti? Nah, dan di situ sudah ada contoh-contohnya, termasuk bagaimana cara membacanya. Sedangkan kalau di dalam rangkaian kalimat huwal awwalu yakadul barku, langsung alifnya tidak terbaca tapi lamnya harus jelas. Wa idzal jannatu uzlifat, walhamdulillahi rabbil alamin, wal khabisuna lil khabis, huwa wa huwal azizul alim, wa huwal ghani wallahul ghani, wa antumul fuqara mal qari'ah dzalikal kitab walillahil mulku wa huwal wahidul qahhar, innal huda hudallah ka'annahunnal yaqut. Jadi langsung alifnya tidak terbaca, tapi tetap lamnya itu dibaca dengan jelas. Lam sukun, lamnya mati karena ada tanda harokat sukun. Oke, marilah kita baca latihan pada surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Sadaqallahul azim. Untuk selanjutnya bisa digunakan untuk latihan sampai pada ayat ke-22. Nah, di situ terdapat latihan sendiri yang mana kalian harus menuliskan manakah bacaan alif lam komariah. Nah, manakah bacaan alif lam komariah beserta keterangannya maksudnya adalah alif lamnya itu bertemu dengan huruf apa. Nah, kita contohkan di sini. Kita beri contoh ketika abaghi hajjaka wa khaf akimah ada 14 huruf. Jadi alif lamnya kalian bisa ketahui. Alif lam bertemu huruf sin, wah tidak termasuk. Ada alif lam bertemu dengan huruf ba, berarti termasuk alif lam komariah. Bertemu dengan huruf ya, wah berarti termasuk alif lam komariah. Bertemu huruf mim, termasuk alif lam komariah. Abaghi hajjaka wa khaf akimah. Abaghi alif ba ghain, hajjaka ha jim kaf, wa wawu khaf kha fa akimah
ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, seperti itu. Wawu, alif bertemu wawu. Nah, bisa dicari. Termasuk juga ketika alif lam bertemu dengan rangkaian huruf lain, bil mu'minin. Nah, bisa diteruskan ya, Nana. Abagi hajjaka wahaf aqimah ain ha hajjaka ha. Ada lagi yang terlihat di sini. Mungkin cukup itu. Masih ada di sini al-ukhdud. Dan pada sampai kepada ayat yang terakhir, bisa kalian tuliskan pada lembaran yang kosong. Alif lam bertemu huruf apa? Was-sama'i dzatil buruj, berarti bertemu huruf ba. Al-buruj, al-buruj, al-buruj. Karena kurang besar, oke, kita besarkan dulu. Misalnya pada ayat kedua, tadi sudah al-buruj, sekarang ayat kedua, was-sama'i dzatil buruj wal yawmil ma'ud. Alif lam bertemu huruf ya. Contohnya adalah wal yawmil ma'ud. Boleh ditulis tambah harokat. Yang penting adalah mengetahui dari ayat tersebut. Nah, itu tadi sampai pada ayat yang ke-22. Keterangannya adalah bagaimana alif lamnya itu bertemu dengan huruf apa. Begitu. Insya Allah kalau kita tatap muka itu lebih enak lagi. Pengerjaannya bisa bersama-sama. Nah, pada selanjutnya keterangannya kalian tulis yang telah disediakan. Misalnya al-qariyah, keterangannya berarti alif lam bertemu dengan huruf qaf. Alif lam bertemu dengan huruf qaf. Nah, dan seterusnya. Alif lam bertemu dengan huruf fa, wa khaf, aqimah, mim, aqimah, jim, hajjaka, ain, aqimah, mim, aqimah. Latihannya masih banyak, anak. Tidak mengapa, karena itu merupakan bagian dari belajar. Belajar adalah berlatih. Kita garis bawahi pada bacaan-bacaan alif lam. Alif lam qamariyah. Itu yang alif lam syamsiyah. Misalnya An-Nas di sini tidak. Jadi bukan termasuk alif lam qamariyah karena huruf qamariyah ada abagi hajjaka wa khaf aqimah. Jangan sampai lupa abagi hajjaka wa khaf aqimah. Lafzul jalalah Allah itu juga termasuk alif lam. Alif lam
tapi lafzul jalalah di sini tersendiri, tidak dimasukkan kepada Qamariyah maupun Syamsiyah. Oke anak-anak, di masing-masing ayat terdapat satu, ada lebih dari satu, ada yang tiga, ada yang satu, ada yang satu. Terima kasih. Ini juga lebih mudah, kalian bisa mana yang alif, mana yang ba, abagi hajjaga wahaf qimah. Sampai pada kegiatan terakhir adalah menuliskan dengan huruf Latin. Bagaimana cara-cara membacanya? Dalam contoh sudah dituliskan di bagian awal buku, juga ada transliterasi, ataupun tidak, berarti buku yang sebelumnya dari kelas 3, kelas 2 ada transliterasinya. Misalnya ketika bacaan panjang Al-Huda, Al-Qur'anu, ada huruf A, I, O. Kalau bacaan panjang diberi garis atas, bot, huruf bot dengan D titik bawah. Kalian dari kelas 1 terdapat transliterasi yang benar. Jadi di situ tinggal ditulis misalnya. Nah, bagian-bagian penting bacaan panjang, huruf-huruf yang misalnya ain itu A tanda petik terlebih dahulu. Jadi harokat fathah kasrah dhamma A I U, fathah A, kasrah I, dhamma U. Kemudian dirangkai dengan huruf-huruf masing-masing transliterasinya. Nah, misalnya huruf shod transliterasinya adalah S titik bawah, H titik bawah. Seperti itu anak-anak, bisa dituliskan pada latihan bagian bawah. Wa anzalal furqan, wa anzalal furqan. Masih kurang kecil. Zai itu ditulis Z biasa. Karena memakai HP jadi terlalu sulit, masih kurang besar. Nah, bagian yang perlu dibedakan adalah huruf bot, ya, ada titik bawahnya, terus ada kof, to ada titik bawahnya, T titik bawah, terus ada ho, huruf ho memakai K, ho K, wal khail wal fiddati wal khail. Tidak perlu tergesa-gesa dalam mengerjakan, yang penting adalah kebenaran dalam mengerjakan. Insyaallah dalam berusaha ada kebaikan yang kita dapat. Setelah itu menuliskan Arabnya, Al-Hayyul Qayyum.
menulis dalam dan merangkai kata dari Arab Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Karena di sini Pak Guru tidak memakai pensil, pena, jadi tidak bisa seperti menulis mungkin dapat dicontohkan pada kesempatan lain. Nah, ketika di tatap muka itu juga lebih baik. Kemudian bacaan alif lam komariah, menulis pada tabel mana bacaan alif lam komariah. Kalau di sini ada lebih dari satu, ada dua, lebih enaknya adalah kalian memakai pensil, kemudian kalian berikan lingkaran saja ataupun di garis bawah. Lebih bagus garis bawah saja. Ini menunjukkan mana bacaan alif lam komariah. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan, bisa dikerjakan, dilanjutkan sampai pada latihan ulangan. Tapi sebelumnya Pak Guru ingatkan, tidak perlu membebani diri sampai terlalu berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak perlu, misalnya sehari 1 halaman saja, itu lebih baik. Cukup sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.